If you don't stop calling, then I can't let go. When you're drunk and saying that you need me close, please don't keep me haunted by your ghost. When you're leaving, all I hear is your echo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rois Amna Zulfikar, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Program Studi Tasawuf Psikoterapi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dari mata kuliah Psikologi Islam yang berjudul Struktur Kepribadian dalam Islam, Nafsu Amarah, Lawamah, Mutmainnah, dan Konsep Insan Kamil. Bagi pendahuluan, penting untuk dipahami bahwa dalam tradisi Islam, kepribadian manusia bukanlah entitas yang terpisah-pisah, melainkan sebuah kesatuan yang menyatukan aspek jasmani, rohani, dan juga sosial. Psikologi Islam menawarkan sebuah kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami diri manusia melalui konsep nafsu yang kompleks dan berjenjang. Oleh sebab itu, presentasi saya ini akan fokus membahas struktur kepribadian tersebut, menjelaskan tingkatan nafsu, dan menganalisis bagaimana konsep insan kamil menjadi tujuan akhir dari transformasi pribadi. Kita mulai dengan definisi dasar. Apa itu nafsu? Nah, kata nafsu berasal dari bahasa Arab yang berarti perasaan, keinginan, atau dorongan dalam diri manusia. Dalam perspektif Islam, nafsu adalah kekuatan psikologis inti yang membentuk perilaku, keputusan, dan moralitas seseorang. Al-Quran sendiri memahami nafsu sebagai entitas yang dinamis, yang mampu memahami kebaikan sekaligus keburukan, tergantung bagaimana nafsu itu dikendalikan. Makalah ini mengurai ada 3 tingkatan utama nafsu. Yang pertama, nafsu amarah, yang kedua nafsu lawamah, dan yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Yang pertama, nafsu amarah. Apa sih nafsu amarah itu? Nafsu amarah adalah jiwa yang terus-menerus menyeret manusia ke arah keinginan duniawi, kemelekatan, dan juga kesombongan. Ini adalah tingkatan nafsu yang paling primitif, yang cenderung mengikuti hawa nafsu tanpa mempertimbangkan moral dan selalu menghendaki kesenangan instan seperti kekayaan dan juga kekuasaan. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah adalah tingkatan jiwa yang sudah lebih baik dari nafsu amarah, di mana ia mulai menyadari kesalahan dan menyesali keperbuatan buruknya. Seseorang pada tahap ini akan merasa malu dan cemas setelah berbuat dosa, memiliki rasa bersalah secara internal, dan mulai berusaha untuk memperbaiki diri meskipun terkadang masih belum sempurna. Selanjutnya ada nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah jiwa yang telah mencapai kedamaian, mencapai ketenangan, dan juga kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah puncak transformasi kepribadian dalam Islam. Hatinya merasa tenang dan juga tentram, tidak mudah goyah oleh godaan dunia, dan juga berlakunya selalu selaras dengan kebenaran. Ada proses kepribadian dari nafsu amarah ke mutmainnah. Nah, teman-teman, perlu ditekankan bahwa perubahan dari amarah ke mutmainnah bukanlah hal yang seketika, melainkan sebuah proses yang bertahap-tahap. Proses ini melibatkan disiplin diri dan kesadaran spiritual yang berkelanjutan. Ada beberapa langkah dalam proses ini, dimulai dari istiqdat atau pengakuan diri, yaitu sadar akan kelemahan diri kita. Dilanjutkan dengan taubat, yakni proses menyesali dosa dan berjanji tidak akan mengulanginya. Kemudian ada muraqabah, yaitu hidup dengan kesadaran penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita, serta muhasabah atau evaluasi diri secara berkala, dan juga ada zikir untuk selalu menjaga kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati dan juga pikiran kita. Ada konsep insan kamil, ideal manusia Islam.
Nah, tujuan akhir dari perjalanan spiral ini adalah mencapai konsep insan kamil, atau lebih dikenal dengan ideal manusia Islam. Insan kamil adalah istilah Arab yang berarti manusia sempurna. Dalam tradisi Sufisme, ini merujuk pada manusia yang telah mencapai kesempurnaan akhlak, akal, dan spiritual. Ia menjadi manifestasi sempurna dari sifat-sifat ilahi. Ciri-cirinya antara lain ada sedikit bicara namun banyak berpikir, jauh dari sifat riya atau pamer, sempurna dalam akhlak seperti sabar, adil, dan tawakal, dan juga memiliki kontrol diri yang tinggi karena nafsunya telah mencapai level mutmainnah. Ada hubungan antara nafsu dan konsep insan kamil. Nah, apa sih hubungan antara nafsu dan insan kamil? 3 tingkatan nafsu ini pada dasarnya adalah peta perjalanan spiritual menuju insan kamil. Proses tazkiyah atau pembersihan jiwa adalah kunci untuk mengendalikan nafsu tersebut, yang pada akhirnya membawa seseorang pada status insan kamil. Nah, bisa dilihat di sini ada nafsu amarah, lawamah, mutmainnah, dan insan kamil. Nah, konsep ini tidak hanya teoritis tetapi memiliki relevansi kuat dalam psikologi Islam modern. Misal, dalam psikoterapi berbasis Islam, terus ada juga manajemen stres dan juga kecemasan, dan juga ada pendidikan karakter Islam. Nah, dalam psikoterapi berbasis Islam ini ada klinik psikologi Islam yang mengembangkan terapi tazkiyatun nafs dan membersihkan diri dengan mengintegrasikan muhasabah, zikir, dan juga tawakal. Terus di manajemen stres dan kecemasan ada nafsu mutmainnah setara dengan mental realins dan emotional regulation, membuat individu lebih tahan terhadap tekanan modern. Nah, sebagai kesimpulan, struktur kepribadian dalam Islam, nafsu amarah, lawamah, hingga mutmainnah menyediakan kerangka psikologi spiritual yang sangat relevan. 3 tingkatan ini adalah proses psikologis yang nyata yang dapat dikembangkan melalui disiplin spiritual. Insan kamil menjadi idealitas akhir transformasi diri, manusia yang cerdas secara akal, utuh jiwanya, dan penuh ketenangan hati. Melalui perjalanan ini, setiap manusia berkesempatan untuk menjadi insan kamil. Sekian yang bisa saya presentasikan dari makalah saya ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua tentang apa itu antara nafsu mutmainnah, lawamah, dan juga amarah. Nah, semoga presentasi ini saya bisa menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.